Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya, Pastor Sam Setiajaya. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang connected. Sebelumnya mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk waktu yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan, untuk kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan mengenai hubungan kami dengan Tuhan, bagaimana Tuhan inginkan kami memiliki hubungan dengan Engkau ya Tuhan. Karena itu berikan hikmat bagi kami semua untuk kami boleh mengerti apa yang kami dengar, kami pelajari pada malam hari ini. Biar pengurapan-Mu Tuhan yang mengajar kami, baik hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan ini, maupun setiap orang, setiap pemirsa, setiap jemaat yang menyaksikan tayangan ini. Mari Roh Kudus beracaralah, kami siap untuk belajar akan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara, Jumat minggu lalu kita sudah belajar tentang level dalam hubungan. Kalau kita ingat, saudara masih ingat ada 4 level yang kita pelajari pada minggu lalu, yaitu eh, level sebatas pergelangan kaki, kemudian level sebatas lutut, level sebatas pinggang, dan level ketika air itu sudah menjadi sungai yang tak dapat diseberangi. Nah, hari ini saya akan melanjutkan apa yang terjadi setelah orang ini sampai kepada suatu sungai yang tak dapat diseberangi. Karena itu kita akan membaca firman Tuhan ini, saudaraku, dari Yeskel pasal 47, dari ayat 6, Yeskel 47, pasal 47, dari ayat 6 sampai dengan Yeskel pasal 47 ayatnya yang ke-12. Nah, ayat 6 sampai dengan ayat 6 sampai dengan ayat ke-12 ini saya akan bagi menjadi 5 bagian. Saya akan bagi menjadi 5 bagian, 5 bagian pokok menjadi 5 pokok bahasan kita pada malam hari ini. Yang pertama, saya ambil dari Yeskel pasal 47 ayat 6 dan 7. Yeskel pasal 47 ayat 6 dan 7. Saya bacakan. Lalu ia berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Nah, saudara, mari kita perhatikan ayat ke-7. Yeskel 47 ayat ke-7. Di situ dikatakan dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Saudara, mari kita perhatikan mengapa masalahnya di dalam eee, ketika si orang ini melihat ada banyak pohon di kanan dan di kiri, kenapa orang ini melihat pohonnya pada saat perjalanan pulang, bukan pada saat orang ini pergi menyusuri sungai, tetapi pada saat perjalanan pulang. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Jadi orang ini melihat pohon itu setelah dia pulang. Saudara, ada arti rohani yang saya ambil dari ayat ini. Mengapa ya orang ini melihat pohonnya itu pada perjalanan pulang, bukan pada saat dia pergi? Apakah pada saat dia pergi dia nggak kelihatan pohon itu? Apakah baru kelihatannya pada saat perjalanan pulang? Nah, saudara, saya diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengartikan dalam perjalanan pulang ini. Karena memang saudara, Tuhan ingin ketika kita mengikut Tuhan, Tuhan ingin kita melangkah terlebih dahulu. Melangkah terlebih dahulu, baru kemudian kita akan dapat melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Tuhan ingin kita jalan terlebih dahulu bersama dengan Tuhan.
Tuhan ingin kita mengalami terlebih dahulu perjalanan bersama dengan Dia, baru kita akan melihat harapan kita, janji-janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Saudara, pemazmur mengatakan, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Artinya, kenapa nggak lihat dulu? Tetapi pemazmur mengatakan, "Kecaplah dulu, baru kamu akan lihat." Sama saudara, seperti anak manusia ini ketika dia menyusuri sungai, dia baru tahu, dia baru melihat di tepi sana dan di tepi sini, itu ada begitu amat banyak pohon. Itu dia lihat ketika dalam perjalanan pulang. Artinya, ketika dia selesai menyusuri sungai itu, kemudian dia baru bisa melihat, "Oh, ternyata itu ada banyak pohon di tepi sana, tepi sini." Nah, saudara, demikian juga dengan kehidupan. Pohon yang amat sangat banyak itu menggambarkan ada kehidupan yang berlimpah, suatu gambaran yang berlimpah, ada amat banyak pohon di sana dan di sini. Saudara, kenapa ada begitu banyak pohon di sana dan di sini, sebelah sana dan sebelah sini? Karena pohon itu tumbuh dekat sungai, sehingga pohon itu menjadi subur, saudara. Bayangkan kalau pohon itu ada di jauh dengan sungai, tentu dia susah untuk mencari air. Tapi ketika pohon ini tumbuh di dekat sungai, di tepi sungai, maka pohon ini akan mudah untuk mencari batang air. Artinya, pohon ini akar-akarnya connect, terhubung dengan mata air, dengan sumber air itu, yaitu sungai itu sendiri. Nah, saudara, demikian pula hidup kita. Bila kita connect terus dengan Tuhan, bila kita connect dengan sumber kehidupan, maka dapat dipastikan kita sedang berjalan dalam berkat-berkat-Nya. Kita akan berjalan dari berkat ke berkat, from blessing to blessing bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tumbuh di dekat sungai Allah itu. Karena kita, akar-akar kita seperti pohon, akar-akarnya akan terhubung, terkonek dengan mata air, dengan sumber air. Demikian juga dalam hidup kita. Bila hidup kita terkonek dengan sumber berkat, bila hidup kita terkonek dengan sumber kehidupan, maka kehidupan itu ada dalam kita, dan kita sedang berjalan di dalam berkat-berkat-Nya Tuhan. Saudara, mari kita lanjutkan ke ayat ke-8 dan ayat ke-9. Yeskel 47 ayat 8 dan ayat 9. Ia berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar." Ayat 9, "Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup." Saudara, sungai Allah ini, hikmat yang saya dapat adalah gambaran daripada Roh Kudus. Kemana saja Roh Kudus mengalir, maka kuasanya akan menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Saudara, seperti air, seperti sungai ini. Sungai ini mengalir ke laut asin, yaitu air yang mengandung banyak garam, atau dikenal juga laut asin ini sebagai laut mati. Saya pernah satu kali ketika berada di, Tuhan berikan kesempatan untuk kami berangkat ke Israel, kemudian di laut mati itu, saudara, atau di laut asin itu, orang yang tidak bisa berenang, itu bisa berenang. Karena apa? Karena orang itu tidak tenggelam, saudara. Jadi ada banyak teman-teman, waktu itu rombongan kami dan juga orang-orang di sekitar situ, mereka berenang tetapi tidak tenggelam. Jadi mengambang gitu. Kenapa bisa mengambang seperti itu? Kenapa tidak tenggelam? Karena memang kadar garamnya itu luar biasa tingginya, sehingga tidak ada satu makhluk pun yang dapat hidup di sana.
tidak ada ikan yang hidup di sana karena memang airnya sangat asin karena kadarnya tinggi. Tetapi yang luar biasanya saudaraku, di dalam gambaran ini dikatakan, ketika sungai itu mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Bak Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Jadi sungai itu bisa menetralkan atau bisa membuat air yang asin itu, air yang banyak garam itu dinetralkan menjadi air tawar. Ini adalah gambaran saudaraku dari Roh Kudus. Bagaimana laut mati ini bisa kita gambarkan sebagai sesuatu yang mati. Mungkin perekonomian yang mati, mungkin hubungan dalam keluarga, hubungan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak yang mati. Mungkin hubungan dalam bisnis, bisnis yang mati, bisnis yang stuck, bahkan hampir bangkrut. Mungkin pelayanan yang stagnasi, yang tidak berkembang, atau mungkin ada harapan-harapan yang sudah mati. Tetapi saudara, ketika yang mati ini, sesuatu yang mati ini, ada menerima aliran sungai Allah, ada menerima aliran Roh Kudus, maka kuasa Roh Kudus itu akan membangkitkan, akan memulihkan, akan membuat yang mati itu menjadi hidup kembali. Inilah saudara kuasa daripada Roh Kudus, gambaran dari Roh Kudus. Sehingga air yang asin sekalipun seperti digambarkan seperti laut asin atau laut mati, tetapi ketika sungai itu mengalir ke sana, maka laut asin itu menjadi laut air yang tawar. Nah, saudara, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus di dalam 2 Korintus 3 ayat 17, 2 Korintus pasal 3 ayat 17 dikatakan demikian. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi saya percaya saudaraku, apapun kondisi kehidupan kita, apapun kondisi yang sedang kita alami saat ini, bila Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, bila kita percaya berpegang teguh pada kuasa Roh Kudus, maka firman Tuhan nggak pernah gagal, saudaraku. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, roh kudus, roh Yesus, di situ ada kemerdekaan. Artinya ada kelepasan, ada kemerdekaan, ada kemenangan, ada kebangkitan kembali. Karena itu, izinkan saudaraku, sungai Allah itu mengalir dalam kehidupan kita. Izinkan sungai Allah itu mengalir dalam kehidupan segi-segi aspek-aspek di dalam kehidupan kita yang mungkin sedang mengalami kematian, yang mungkin sedang mengalami stagnasi dalam kehidupan kita. Jangan mengeluh, jangan meratapi nasib, jangan eh, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, apalagi menyalahkan Tuhan. Tetapi relakan hidup kita, izinkan Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita. Izinkan Roh Kudus untuk mengalir dengan deras di dalam kehidupan kita, sehingga aspek kehidupan kita yang mati, yang banyak garamnya, yang tidak ada kehidupan, itu dibuat menjadi tawar oleh Roh Kudus. Saudara, di dalam Yeskel pasal 47 ayat 9b, Yeskel, kita kembali lagi ke Yeskel pasal 47 ayat 9b, dikatakan begini, ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Saudara, perhatikan kalimatnya, ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Artinya, saudara, ini Tuhan ingin, atau ketika Tuhan memberkati kita,
Berkatnya itu adalah berkat progresif, Saudara. Karena itu ada ayatnya, ada firman-Nya, "Aku akan menjadikan engkau kepala, bukannya ekor." Mungkin kita tadinya ekor, tetapi ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita berjalan on the track dengan firman Tuhan, kita mendapatkan kasih karunia-Nya di hadapan Tuhan, maka kita akan menjadi kepala, tidak lagi menjadi ekor. Kita ingat cerita bagaimana Yusuf, Yusuf yang dijual menjadi budak, tetapi kemudian diangkat, kena fitnah, masuk penjara, tetapi dia akhirnya menjadi orang kedua dari Firaun. Nah, saya percaya saudara, bahwa apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, bahwa ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Artinya ada banyak berkat. Tuhan ingin kita bertambah-tambah, baik iman kita, baik berkat kita, hikmat kita. Tuhan ingin kita tidak stuck di dalam kondisi kita saat ini, tetapi milikilah suatu kerinduan untuk kita bisa berbuah semakin banyak lagi. Saudara, berapa minggu yang lalu kita sudah bahas mengenai Yohanes pasal 15 mengenai pokok anggur. Mungkin saudara masih ingat ada eh, ranting yang tidak berbuah dan ada ranting yang berbuah. Nah, ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak lagi berbuah. Sama saudara. Artinya selalu Tuhan itu, dalam pandangan Tuhan, kita itu selalu akan dibawa naik. Tuhan ingin kita itu next level, tidak stuck di level yang ini-ini aja, saudara. Yang hanya sebatas dari dulu sekarang kita nggak berubah-ubah gitu. Level kita cuma sampai sini saja. Tetapi mari izinkan Roh Kudus, izinkan sungai itu untuk mengalir, saudaraku, sehingga ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Artinya ikan-ikan di sini bisa diartikan berkat Tuhan akan menjadi sangat banyak. Ikan di sini bisa diartikan buah-buah dalam pelayanan kita akan semakin banyak. Ikan di sini bisa diartikan hikmat kita, Tuhan akan berikan semakin banyak lagi. Nah, saudara, ini yang Tuhan inginkan. Jadi, dari saat ini kita harus berpikir bahwa Allah kita itu Allah yang progresif. Allah yang terus ingin agar kita tuh naik, tidak menjadi turun. Jadi, kalau kita perhatikan, mungkin ada pemirsa, ada jemaat yang saat ini sedang menyaksikan tayangan ini, mungkin sudah lama atau mungkin dari awal, saudara hanya menjadi jemaat dan sampai sampai puluhan tahun tetap jemaat. Nah, ini perlu kita rubah paradigma kita. Tuhan ingin kita terus berkembang, terus intim dengan Tuhan, dan bukan hanya kita menerima berkat saja, tetapi kita diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang kalau kita tidak ditambah-tambahkan dalam segala hal dalam hidup kita? Karena itu, izinkan dalam konteks ini, izinkan sungai Allah itu mengalir dalam hidup kita, sehingga kita boleh menerima berkat-berkat yang berlimpah-limpah, berkat keuangan mungkin, berkat dalam rumah tangga, berkat dalam bisnis kita, berkat dalam pelayanan kita. Segala sesuatunya Tuhan akan buat itu naik dan tidak menjadi turun. Sehingga ikan-ikan di dalam uh, yang kita terima itu akan semakin bertambah-tambah. Nah, saudaraku, sekarang kita lihat yang ketiga, yaitu Yeskel pasal 47 ayat 10. Yeskel 47 ayat ke-10, saudara. Yeskel pasal 47 ayat 10. Mari kita lihat Yeskel 47 ayat ke-10. Maka penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Sesuatu yang menarik kalau kita perhatikan ayat ini, khususnya
ayat yang terakhir. Saudara, di situ kalimat yang terakhir dikatakan, dan di sungai itu, coba perhatikan, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Saudara, kita sedang berbicara ini mengenai sungai. Di sungai itu, ayat ini jelas dikatakan di sungai itu ada berbagai jenis-jenis ikan. Tetapi saudara, yang luar biasanya, ikan-ikan yang ada di sungai ini itu seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Jadi tempatnya adalah sungai, tetapi ikan-ikannya itu seperti di laut besar yang sangat banyak. Apa arti rohaninya, saudara? Apa maksudnya ayat ini? Nah, saudara, kalau kita perhatikan, sungai itu biasanya tidak bisa dibandingkan dengan laut besar. Kalau di laut, ya ikannya tentu, apalagi di laut besar, tentu ikannya sangat banyak, saudara, karena memang laut. Tetapi di sini kita melihat ini sungai. Tetapi yang luar biasanya, walaupun di sungai, tetapi ikannya seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Apa yang Tuhan ingin sampaikan, saudara, melalui ayat ini? Saudara, ayat ini ingin berkata kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu bisa memberkati kita dimanapun kita berada, saudaraku. Tuhan bisa memberikan kepada kita berkat yang luar biasa, tidak tergantung kepada tempat atau kepada daerah di mana saudara berada, atau kepada jenis usaha yang saudara lakukan. Tuhan bisa, Tuhan mampu melakukan, mengadakan berkat, memberikan berkat yang luar biasa, walaupun di sungai, tapi berkatnya berkat laut besar. Mungkin ada di antara saudara yang sedang menyaksikan tayangan ini, itu tinggal di daerah yang tidak begitu ramai mungkin, atau tinggal di daerah yang ada di pelosok mungkin, atau tinggal di daerah yang sepertinya mana mungkin saya mendapat berkat yang besar. Daerahnya kering seperti ini, daerahnya daerahnya, kurang mendukung untuk bisnis saya, untuk usaha saya. Jadi bagaimana Tuhan mau memberikan kepada saya, berkat yang besar, kalau daerahnya saja itu tidak mendukung, atau dalam kondisi, yang sekarang ini tidak mendukung. Nah, saudara, ingat firman Tuhan ini, di dalam sungai itu, walaupun namanya sungai, tetapi ikannya itu seperti ikan di laut besar. Artinya Tuhan bisa melakukan berbagai macam mujizat, berbagai macam cara untuk memberkati kita. Saya teringat kepada Ishak, saudara, dalam Kejadian pasal 26. Saya ingat bagaimana Ishak diberkati oleh Tuhan. Padahal di daerah itu terjadi kekeringan. Sampai Ishak itu mau pergi ke Mesir, meninggalkan daerahnya karena kekeringan. Tetapi kemudian Tuhan berkata kepada Ishak, "Ishak, jangan pergi ke sana, aku akan memberkati engkau, karena aku telah bersumpah kepada ayahmu Abraham, kepada aku berjanji dengan sumpah bahwa aku akan memberkati Abraham dengan segala keturunannya." Nah, saudaraku, di dalam kekeringan itu, Ishak kemudian menabur, dan dikatakan dalam firman Tuhan itu, Ishak menjadi kaya, semakin kaya, dan semakin menjadi sangat kaya. Di tengah kekeringan, tetapi justru Ishak dibuat menjadi sangat kaya. Jadi saudaraku, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin saat ini usahamu, atau mungkin saat ini daerahmu itu tidak mendukung untuk engkau diberkati dengan luar biasa. Tetapi percayalah, ketika engkau mengizinkan, ketika kita mengizinkan Roh Kudus itu mengalir dalam hidup kita, ketika kita mengizinkan Roh Kudus mengalir ke dalam usaha kita, kuasanya akan membuat mujizat yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan, itu akan disediakan Tuhan bagi kita. Karena itu, saudaraku,
yang terpenting adalah jangan kita berkecil hati atau jangan kita merasa pesimis dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah bahwa segala sesuatu bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu yang kita lakukan ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, Dia membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena firman-Nya berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi, kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil, maka semuanya pasti terjadi. Nah, tinggal kitanya, yaitu apakah kita mau mengizinkan untuk sungai Allah itu mengalir dalam kehidupan kita, sehingga sungai itu akan memberikan kehidupan, akan membangkitkan yang mati menjadi yang hidup kembali, dan berkat-berkatnya, walaupun kita mungkin tinggal di daerah-daerah kecil, daerah-daerah yang kering mungkin, tetapi tidak mengalami berkat Tuhan untuk turun kepada saudara yang menyaksikan tayangan ini. Nah, saudara, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke dalam ayat ke-11. Ayat ke-11. Yesaya pasal 47 ayat 11. Tetapi rawa-rawanya dan payak-payaknya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Saudara, sesuatu yang kalau kita perhatikan dari ayat yang pertama tadi, eh, ada sesuatu yang aneh, saudara. Yang pertama, dikatakan bahwa kemana saja air itu mengalir, maka air yang tadinya asin itu dibuat menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir. Nah, ayat 11 dikatakan, tetapi ada rawa-rawa dan paya-paya yang tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Coba bayangkan kalau rawa-rawa ini dan paya-paya ini juga dialiri oleh sungai itu. Pasti rawa-rawa ini dan paya-paya ini itu menjadi tawar. Tetapi yang luar biasa, rawa-rawa dan paya-paya itu tidak dialiri oleh sungai. Firman-Nya berkata, tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar karena tidak diairi. Kenapa tidak diairi oleh sungai itu? Kenapa sungai itu tidak mengalir? Karena itu menjadi tempat mengambil garam. Jadi Tuhan luar biasa, saudara. Apa yang belum pernah kita pikirkan, Tuhan sudah pikirkan terlebih dahulu. Apa yang kita nggak kepikir, Tuhan sudah pikirkan terlebih dahulu. Saudara, coba bayangkan kalau semua laut tak menjadi air tawar, semua rawa, semua paya menjadi tawar, kemudian kita mengambil garamnya di mana, saudara? Karena garam itu ada karena ada air asin. Tetapi yang luar biasa, Tuhan menyediakan, saudara, rawa-rawa dan paya-paya itu tetap tidak menjadi tawar, karena itu tempat mengambil garam. Nah, saudara, apa arti rohani dalam ayat ini, saudaraku? Sesuatu yang luar biasa, bahwa Tuhan tahu kebutuhan kita yang paling dasar sekalipun, saudaraku. Garam ini adalah kebutuhan yang paling dasar dalam kehidupan. Kalau kita masak sayur, kalau kita membuat makanan, bayangkan kalau tidak ada garam, saudara. Dan garam juga bukan hanya penyedap untuk masakan. Garam itu juga digunakan untuk membuat supaya sesuatu tidak menjadi basi. Garami ikan-ikan, saudaraku, yang sudah ditangkap itu juga digarami. Jadi garam ini banyak manfaatnya. Nah, Tuhan ini sangat luar biasa. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Apa yang kita nggak kepikirkan, Tuhan menyediakannya. Mungkin dalam hidup kita ada banyak hal yang kita nggak terpikirkan, saudaraku. Mungkin luput dari perhatian kita. Tetapi percayalah bahwa Tuhan itu Bapa yang baik. Saya kagum, saudara, ketika membaca ayat ini.
saya renungkan, wow, sangat luar biasa ya Tuhan ya. Sangat luar biasa perhatiannya sama kita. Jadi bagaimana hal yang sekecil untuk garam aja, itu Tuhan sediakan. Masalah garam aja, itu Tuhan sediakan saudaraku. Apalagi berkat-berkat yang lain. Apalagi hal-hal yang kita perlukan saudaraku. Kalau garam saja Tuhan sediakan, sehingga orang itu bisa atau orang-orang yang, ada di situ, itu bisa mengambil garam karena ada rawa-rawa dan paya-payanya tidak menjadi, tawar, tetapi itu tempat untuk mengambil garam, sesuatu yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Nah, karena itu kita juga harus berpikir bahwa kita harus berterima kasih pada Tuhan, Tuhan mengucap syukur untuk semua berkat, semua penyediaan Tuhan yang kita enggak pernah pikirkan, tetapi Tuhan sediakan bagi kita. Masalahnya, sudahkah kita mengizinkan sungai Allah itu terus mengalir dalam hidup kita? Saudara, kalau kita lihat sangat rugi, saudaraku. Ketika kita tidak mengizinkan sungai itu mengalir dalam hidup kita. Ada banyak janji, ada banyak berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang mati dihidupkan kembali. Bahkan Tuhan menyediakan hal yang kecil. Nah, tidak sampai sini saja, saudaraku. Mari kita lanjutkan di ayat ke-12. Ini berkat apa lagi yang akan kita terima, saudaraku? Yeskel 47 ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buah yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Saudaraku, ini hal yang luar biasa yang Tuhan siapkan, Tuhan sediakan bagi kita. Bayangkan saudaraku, dikatakan pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Apa arti rohani daripada ayat ini, Saudara? Melambangkan, ayat ini ingin melambangkan bahwa kalau Tuhan memberkati kita, itu berkatnya tidak akan habis-habis, Saudara. Kalau Tuhan memberkati kita, itu berkatnya bukan sekali-sekali. Atau ketika Tuhan senang, Tuhan berkati kita. Ketika Tuhan tidak senang dengan kita, Tuhan nggak berkati kita. Tetapi janji Tuhan, saudaraku, bahwa sama seperti ayat ini, buah-buah yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Mungkin bulan ini kita ambil karena ada berbuah, kita butuh, kita ambil, tetapi selalu ada buah yang baru. Kemudian yang buahnya tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Bukankah ada ayat yang mengatakan bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya, selalu baru setiap pagi. Kasih Tuhan itu selalu baru, kasih setianya selalu baru setiap pagi. Selalu baru, Saudara. Tidak pernah basi. Tidak pernah Tuhan lupa memberikan kasih setianya kepada kita. Kasih kasih setianya Tuhan terus berikan bagi kita sesuatu yang luar biasa. Sebab pohon-pohon itu kenapa bisa menghasilkan buah yang tidak habis-habisnya? Dikatakan sebab, saya perhatikan ayatnya, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Kenapa pohon ini selalu baru, daunnya nggak pernah layu, selalu menghasilkan buah? Karena dia connect, akarnya connect dengan air. Sehingga air itulah, air dari tempat kudus itu, yang menghidupi si pohon ini. Dan yang luar biasanya, dikatakan buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Apa maksudnya, saudaraku? Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Saya dapat hikmat begini, saudaraku, bahwa ketika Tuhan memberkati kita, berkatnya itu sempurna, saudara. Berkatnya itu sempurna. Ketika Tuhan memberkati kita, berkatnya itu mendatangkan damai sejahtera bagi kita.
Ketika Tuhan memberkati kita, berkatnya itu mendatangkan sukacita bagi kita. Lain, saudaraku, ketika orang mendapatkan berkat dari hasil korupsi misalnya, dia bertambah kaya, tetapi yang pasti orang ini tidak menjadi tenang dalam hidupnya. Takut dengan KPK, saudaraku. Ketika orang ini bertambah-tambah hartanya, tetapi dengan cara yang tidak benar, mungkin kelihatan orang ini happy, tetapi saya percaya di dalamnya itu ada sesuatu yang menggelisahkan, menggalaukan dia. Tetapi, saudaraku, ketika Tuhan memberkati kita, ketika Tuhan menurunkan kasih karunia-Nya, kelimpahan pada kita, maka saya percaya tidak satu pun yang terbuang dari berkat itu, tidak ada satu pun yang berdampak negatif dari ayat itu, semuanya mendatangkan kebaikan. Sama seperti pohon ini. Saudaraku, bayangkan buahnya itu bisa dimakan, daunnya itu bisa menjadi obat. Artinya tidak ada yang tersisa dari buah ini. Nah, saudaraku, itulah yang Tuhan janjikan kepada kita dari ayat ke-6, saudaraku, yang kita tadi sudah bahas, dari Yesaya pasal 47 ayat 6 sampai ayat ke-12, semuanya berisi janji-janji Tuhan yang berisikan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kalau kita sudah melihat janji Tuhan yang luar biasa ini, apakah kita kemudian tidak tertarik dengan hal ini? Seharusnya, saudaraku, ketika kita tahu bahwa ini adalah janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan janjikan bagi kita, harusnya membuat kita lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Jadi kalau saat ini kita boleh introspeksi diri kita, saudaraku, saat ini apakah kita sudah hidup seperti ada sungai itu atau belum, saudaraku? Apakah kita justru hidup sekarang ini dalam kekurangan demi kekurangan? Apakah mungkin saat ini kita sedang berada justru dalam kematian, dalam tanda kutip? Mungkin ekonomi kita sedang mati, bisnis kita sedang belum mati sih Pak, mungkin sedang menuju kepada kematian, karena semua harga pada naik, ongkos-ongkos biaya produksi naik, sedangkan harga jual itu susah untuk menaikkannya, sehingga terpaksa harus mengurangi karyawan demi efisiensi, harus mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu dikeluarkan, harus efisiensi cost, sehingga untuk bertahan hidup. Saudaraku, mungkin ada banyak hal yang membuat kita sedang was-was menghadapi tahun 2025 ini. Dolar yang terus semakin naik, membuat kita bingung bagaimana kita untuk menentukan harga penjual kita bagi seorang produsen. Nah, saudaraku, apapun yang sedang terjadi dalam hidup ini, percayalah, izinkanlah sungai Allah itu mengalir dalam hidupmu. Maka semua yang mati, semua yang akan mati, ingat firman Tuhan. Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kau akan merdeka, kau akan kuat kembali, kau akan dibangkitkan kembali. Nah, saudaraku, sebagai penutup, pertanyaannya adalah, Roh Kudus itu nggak bisa bergerak sendiri, saudaraku. Roh Kudus nggak bisa melayang-layang, kemudian dia membuat seseorang tiba-tiba bangkit kembali. Harus ada orang yang menjadi alat di tangan Roh Kudus untuk menjadi pembawa hadirat Allah, membawa Roh Kudus, membawa aliran sungai itu, saudaraku. Sungai ini nggak bisa bergerak sendiri, harus ada tempat untuk mengalirnya. Nah, Tuhan mencari anak-anaknya, Tuhan mencari orang percaya untuk mau dijadikan tempat saluran untuk sungai itu mengalir, saudaraku. Pertanyaannya, siapa yang mau untuk menjadi tempat, untuk menjadi wadah supaya sungai itu mengalir? Saya percaya ketika kita mau menjadi wadah sungai itu mengalir, maka yang terlebih dahulu akan diberkati kita, saudaraku. Karena kita adalah wadah dari sungai itu mengalir. Baru kemudian ketika kita menuju kepada teman kita mungkin yang mau bangkrut usahanya,
Ketika kemudian kita menuju kepada teman kita yang keluarganya sedang berantakan, atau mungkin kita sedang menuju kepada teman kita yang sedang mengalami sakit penyakit. Kalau kita membawa sungai itu, maka orang yang sedang mengalami kematian dalam tanda kutip, maka itu dia akan dibangkitkan kembali. Saudara, jadi kita bukan hanya diberkati oleh sungai Allah, tetapi kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Pertanyaannya, apakah saudara mau untuk menjadi wadah sungai Allah itu mengalir dalam hidup kita? Saya mau, saudara, dan saya, isi keluarga saya menyatakan, mau Tuhan, untuk aku dijadikan wadah, untuk sungaimu mengalir, sehingga kemanapun aku pergi, kemanapun aku berada, ketika sungai Allah itu ada di dalam diriku, mengalir keluar melalui diriku, maka orang-orang di sekitarku akan menjadi berkat, akan mendapatkan berkat, akan mendapatkan kehidupan kembali. Nah, saudaraku, saya percaya saudara yang mendengar tayangan ini, itu bukan suatu kebetulan. Saya percaya inilah waktunya untuk kita, saya mau Tuhan, untuk berada di sungaimu, untuk menjadi wadah bagi sungaimu. Nah, saudaraku, masalahnya, untuk kita menjadi tempat wadah di sungai ini, kita nggak bisa menjadi orang Kristen yang sebatas mata kaki saja, saudaraku. Kita nggak bisa menjadi orang Kristen yang sebatas lutut saja. Ingat, sungai ini adalah yang terakhir, level yang terakhir dari sebatas mata kaki, sebatas lutut, sebatas pinggang, sampai kepada sungai. Artinya apa, saudaraku? Ketika kita mau menjadi wadah untuk sungai itu mengalir dalam hidup kita, kita harus mau untuk masuk dalam kedalaman. Bukan hanya bermain, bukan hanya kita mau ada di zona nyaman, hanya sebatas mata kaki saja. Kalau kita sebatas mata kaki, kita nggak akan bisa melihat mujizat demi mujizat, saudaraku. Kalau kita nggak masuk dalam kedalaman, kita nggak akan mendapatkan ikan-ikan yang besar. Seperti di laut atau di sungai, ikan-ikan yang besar itu adanya di dalam kedalaman, bukan ada di pantai, bukan ada di pinggir pantai, yang hanya sebatas mata kaki. Orang yang ingin melihat mujizat Tuhan, orang yang ingin dipakai oleh Tuhan, orang yang ingin menjadi wadah sungai Allah itu mengalir, harus mau masuk dalam kedalaman itu. Karena itu relakan saudaraku dirimu, yuk kita sama-sama, saya dan saudara, katakan Tuhan saya mau Tuhan. Saya mau masuk lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Saya mau Tuhan menjadi wadah untuk sungai Allah itu mengalir dalam hidup saya. Demikianlah saudara, sharing firman Tuhan malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali minggu depan, masih dalam bahasan connected. Dan biarlah malam hari ini, apa yang saudara dengar tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi menjadi berkat bagi saudara, termotivasi untuk saudara mengambil tindakan suatu keputusan, saudara untuk lebih dalam lagi berjalan bersama dengan Tuhan, karena di sana ada mujizat, ada berkat yang luar biasa yang sedang menanti saudara untuk saudara bisa nikmati bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh termateraikan dalam hati kami boleh melihat bahwa luar biasa Tuhan sudah menjanjikan bagi kami, sudah menyiapkan bagi kami segala sesuatu yang kami perlukan. Bahkan Engkau menjanjikan kami berlipat-lipat Tuhan. Engkau menjanjikan kami progresivitas, bukan hanya menjadi ekor, tetapi Tuhan Engkau menjanjikan kami bukan seperti menjadi ekor, tetapi Engkau menjadikan kami menjadi kepala. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk apa yang boleh kami pelajari malam hari ini. Dan biarlah semua kami yang mendengarnya diberkati oleh Tuhan. Semua kami mendengarnya diberikan motivasi oleh Roh Kudus untuk masuk lebih dalam lagi di dalam kedalaman bersama dengan Engkau. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Demikian saudara firman Tuhan, God bless you all. Amin.